Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah berkenan hadir untuk menyimak seputar presentasi dari kami, yaitu dengan perpustakaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. Jadi kami juga mengucapkan terima kasih kepada beliau Bapak Kadis Ridwan selaku dosen pengampu mata kuliah magang perpustakaan. Nah, pertama kita marilah kita panjatkan bersyukur atas berkah rahmat dan nikmatnya sehingga kita bisa berkumpul semua di presentasi pertunjukan pada siang hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Jadi pertemuan kali ini kita sama-sama belajar bareng terkait mempresentasikan hasil kerja kelompok kami selama kita magang di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. Nah, nanti diharapkan teman-teman semua bisa menyimak dengan seksama. Kemudian kalau ada penjelasan dari kami kurang berkenan atau kurang paham di teman-teman semua bisa ditanyakan, karena ini kita sifatnya diskusi bersama, kita bersama sama-sama bagaimana terkait penjelasan yang kurang pas, kita sama-sama diskusikan ke depan. Mana? Apakah bisa dipahami teman-teman semua? Baik, terima kasih. Nah, sebelumnya kami juga ingin mengenalkan bahwa saya sendiri Muhammad Maulidi selaku moderator dan juga menyampaikan materi-materi. Kemudian di sebelah saya juga ada sebagai pemateri, kita Kapita Prabunya sebagai pemateri, dan Salsa Karyani sebagai pemateri. Nah, baik, terima kasih. Ini cukup perkenalan dari kelompok kami, gitu kan. Selanjutnya pada pertemuan kali ini, apa saja yang perlu kita bahas, apa saja yang perlu kita tuntaskan dengan ketika kelompok kita melaksanakan magang perpustakaan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. Yang pertama, nanti kita akan membahas seputar profil yang ada di Perpusda atau Dinas Kearsipan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. Kemudian setelah profil kita membahas hasil kerja atau hasil kegiatan kami selama kurang lebih beberapa sebulan lebih gitu ya, kita melaksanakan tugas sesuai prosedur. Setelah kita mempresentasikan hasil kerja kami setelah magang, kemudian kita juga akan mempresentasikan keunikan. Terus setelah keunikan juga kendala yang kami alami selama kegiatan magang tersebut. Jadi nanti dimohon untuk menyimak dengan seksama terkait penjelasan dari kelompok kami semua, dan informasi bagi teman-teman semua dimohon untuk HP bisa dibacakan sebentar karena kita sifatnya diskusi bersama, jadi minta tolong untuk dibacakan. Lanjut penjelasan pertama terkait profil yang ada di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah yang akan disampaikan oleh Mbak Salsa Karyani dari Perpustakaan. Baik, saya akan menjelaskan tentang materi pertama mengenai profil dari perpustakaan daerah atau biasa kita sebut sebagai Perpusda. Nah, jadi perpustakaan Provinsi Jawa Tengah itu mulanya dengan perpustakaan negara Semarang yang didirikan pada tanggal 1 Agustus 1951 yang berdasarkan surat keputusan Menteri PP dan KRI nomor 1815 atau tanggal 23 Juli 1951. Lalu pada tanggal 1999 tentang pemerintahan daerah pada nomor 22 bahwa Perpustakaan Nasional Provinsi Jawa Tengah berubah menjadi Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai kantor yang mempunyai tugas pokok membantu gubernur dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang perpustakaan. Lalu pada tanggal 2008 6 Juni berdasarkan peraturan daerah nomor 7 tahun 2008 tentang pembentukan kedudukan tugas pokok
fungsi dan susunan organisasi dan arsip dan perpustakaan daerah Provinsi Jawa Tengah, maka kantor perpustakaan daerah Provinsi Jawa Tengah digabung dengan Badan Arsip Daerah Provinsi Jawa Tengah menjadi Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. Di samping itu, berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 54 Tahun 2008, tanggal 20 Juni, tentang pembentukan perpustakaan daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai unit pelayanan teknis Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah. Ada visi dan misi dari perpustakaan Jawa Tengah, yaitu visinya terwujudnya masyarakat yang membaca dan belajar menuju masyarakat yang madani, yang sadar akan informasi. Yang kedua ada misi, yaitu pertama menciptakan dan mengembangkan kebiasaan membaca. Yang kedua memperoleh informasi dari seluruh masyarakat Jawa Tengah. Yang ketiga adalah mengembangkan kemitraan di bidang perpustakaan dokumen dan informasi. Terus yang keempat adalah mengembangkan jaringan informasi, impact dan kebudayaan. Yang kelima adalah tersimpannya dan tersebar luas tentang hasil karya masyarakat Jawa Tengah dan sekitar Jawa Tengah. Lalu di perpustakaan daerah Jawa Tengah memiliki koleksi sekitar 166.203 judul dengan 332.038 eksemplar. Nah, di perpustakaan daerah Jawa Tengah ini mempunyai beberapa layanan, yaitu yang pertama adalah layanan keanggotaan yang melayani setiap masyarakat umum yang ingin menjadi anggota perpustakaan dengan syarat yaitu warga kota Semarang dan sekitarnya. Yang kedua adalah mengisi formulir pendaftaran anggota. Yang ketiga melakukan fotokopi identitas diri seperti KTP atau KTM. Lalu yang kedua adalah layanan anak. Layanan anak ini berada di lantai 1 dengan program storytelling, pemutaran film, tempat bermain anak dan sebagainya. Layanan LTPS atau layanan terpadu bersama sekolah. Layanan ini suatu layanan yang berupaya memberikan bantuan secara terpadu bagi sekolah-sekolah terdekat, khususnya di wilayah Semarang sendiri. Karena setiap harinya layanan LTPS ini mengikuti syarat 150 sampai 300 buku untuk memenuhi permintaan sekolah yang akan dituju. Lalu yang terakhir ada layanan audiovisual. Layanan audiovisual ini merupakan layanan yang diberikan perpustakaan yang diberikan perpustakaan untuk pemustaka yang membutuhkan koleksi audiovisual atau standar dengar dan koleksi yang dikemas dalam bentuk di CD-ROM. Karena layanan ini bermanfaat untuk pembelajaran dan memperoleh informasi serta sebagai hiburan. Dari layanan tersebut di Perpusda ini terdapat berbagai fasilitas ya. Jadi saya sebutkan sebagian aja. Contohnya dapat tanda anggota perpustakaan, lalu ada aplikasi e-Jateng, adanya ruang baca difabel, lalu ruang baca untuk anak yang disertai dengan tempat bermain yang lengkap serta ruang baca untuk umum yang terdiri dari ruang baca dewasa dan remaja. Cukup sekian dari saya, akan dilanjutkan dengan materi yang kedua. Baik, terima kasih teman-teman semua. Penjelasan dari Mbak Salsa merupakan gambaran atau review dari profil bisnis angkutan Provinsi Jawa Tengah. Kan tadi juga sudah dijelaskan panjang dan lebar. Kita selanjutnya kita langsung bahas yang sesi kedua terkait kegiatan kami selama magang. Nah, langsung saja kepada rekan-rekan ini yang silakan untuk mempresentasikan. Terima kasih sebelumnya. Saya di sini sebagai pemateri kedua, saya menyampaikan kegiatan apa saja yang kita lakukan, selama kurang lebih 1,5 bulan magang di perpustakaan daerah. Jadi hari pertama kami
menjadi anggota dari perpustakaan daerah. Lalu setelah itu, selama 2 minggu pertama, kami disclaimer dulu teman-teman, karena selama kurang lebih 1,5 bulan kita makan, kita hanya ditempatkan di 2 ruangan, yaitu ruangan disabilitas dan ruangan LTPS, layanan terpadu perpustakaan sekolah. Dan di 2 minggu pertama, kami ditempatkan di ruangan difabel, yang isinya di mana koleksi-koleksi buku braille yang digunakan untuk tunanetra. Jadi fotonya di sini, gambarnya di sini. Dan itu kerjanya adalah melakukan penelitian data bibliografi. Istilah lagi, Perpusda ini selama 2 tahun lalu itu terjadi kesalahan, terjadi kendala, yaitu kehilangan data-data. Jadi selama kami mengambil Perpusda itu ditugaskan untuk melakukan penelitian data bibliografi yang hilang, seperti koleksi difabel yang ada pada gambar ini. Itu dilakukan selama 2 minggu. Setelah 2 minggu, kami dipindahkan ke ruangan kedua, yaitu ruangan LTPS. LTPS ini adalah layanan terpadu perpustakaan sekolah, yang mana di Perpusda kami itu menggunakan aplikasi Intuis dari Perpusnas, bukan menggunakan aplikasi Slim yang dari Kemendikbud dan Kemendikbudristek. Di ruangan LTPS ini kami melakukan seleksi buku. Ini yang gambar Mbak Salsa. Sini yang pertama adalah melakukan seleksi buku yang akan diinput sesuai titik koleksi, penentuan jenis buku sesuai keperluan sekolah. Jadi LTPS ini kan tayangan yang diberikan ke sekolah-sekolah untuk memberikan buku. Gunanya untuk apa? Jadi biar perpustakaan di sekolah itu bukunya tidak monoton, bukunya hanya itu saja. Jadi bukunya bisa dirolling dengan meminjam buku di Perpusda, tapi peminjamannya bukan atas nama pribadi, yaitu atas nama sekolah. Dan sebelum itu pihak sekolah harus mendaftarkan sekolahnya untuk dijadikan anggota LTPS Perpusda dengan cara mengajukan surat ke Perpusda. Kurang lebih untuk sampai sekarang dari tahun 2 tahun yang lalu sampai sekarang itu sudah ada kurang lebih 80 sekolah yang menjadi anggota dari LTPS. Jadi kayak misalnya SMK Kelautan meminta buku tentang buku lautan di maritim. Jadi kita di sini ditugaskan mencari buku yang sesuai dengan permintaan mereka. Yang sesuai dengan permintaan mereka. Jadi buku-bukunya itu harus sesuai dengan apa yang mereka mau, apa yang kayak mereka request apa, jadi kita tentukan. Kayak sekolah kesehatan, jadi kita mencari kesehatan yang bisa dikirim di sana. Kurang lebih dalam satu sekolah itu 150 sampai 300 buku. Terus setelah itu datanya dimasukkan ke sirkulasi LTPS, yaitu peminjaman dan pembelian buku. Yaitu tadi seperti yang dikatakan pertama, jadi LTPS itu yang meminjamkan atas nama sekolah, bukan atas nama pribadi. Lalu penelitian dan penginputan data bibliografi. Jadi ya karena Perpusda ini juga perpustakaan daerah, ada beberapa data yang masih keliru, atau misalnya bukunya ada di ruangan mana, datanya ada di mana. Jadi kita juga melakukan penelitian data bibliografi LTPS. Lalu yang terakhir ada penyiaran buku rusak. Jadi penyiaran buku rusak ini gambarnya. Itu buku-buku yang udah rusak nanti akan dibawa ke bengkel buku yang ada di Perpusda ini sendiri. Lalu yang terakhir, selama kami magang itu bukan kegiatannya tidak terorganisir, kegiatannya itu terorganisir, cuma kurangnya itu ada kendala. Jadi ketika pustakawan itu memerlukan bantuan atau ketika ada kunjungan dari sekolah atau lain sebagainya, itu sewaktu-waktu kami dipanggil untuk membantu para pustakawan. Terus setelah ini ada kegiatan bazar atau pameran buku yang dilakukan Perpusda pada tanggal 5 sampai 18 Oktober yang akan disampaikan oleh Mas Maulana. Terima kasih kepada mereka yang sudah ya. Nah, teman-teman semua, jadi juga menjelaskan bahwa tanggal 5 sampai tanggal 18 itu kan di
di luar perpustakaan, Dinas Arsip Kota Jawa Tengah mengadakan event secara besar-besaran. Jadi separkan ini umum ditujukan ke semuanya. Nah, dengan kegiatan pameran dan bazar buku, di situ juga istilahnya kita bikin expo buku kan, mulai dari 5.000-an sampai ya kurang lebih 30.000-an, sesuai teman-teman yang ketika ingin mencari judul yang teman-teman ingin itu ada semua. Nah, jadi setelah kita melaksanakan kegiatan magang, sebenarnya kita juga membantu yang ada di luar tersebut, kita juga outdoornya juga tetap ikut. Nah, ini merupakan dokumentasi ketika satu kelompok kami melaksanakan yang ada di pameran tersebut. Nah, gambar yang pertama ini merupakan kegiatan saat kita mendampingi dan mengikuti donor darah. Ini juga ada pramuka, ini juga dari teman-teman universitas lain kan. Terus selanjutnya yang ini kegiatan ini kita istilahnya keterampilan tangan, kita membuat dari sabun dan hasilnya pun sangat gimana ya, sangat keren gitu, sesuai imajinasi kita. Ini dibentuk menjadi bunga, kemudian ada dari pot kan. Nah, itu merupakan hasil dari buah tangan yang dari teman-teman yang lain buat. Selanjutnya ini ada pameran dan bazar buku. Kita bedah buku dengan tokoh yang sangat juga, karena beliau ini juga sebagai ketua jurnalis satu BK yang ada di Jawa Tengah, dan beliau terkenal dengan Bapak Bambang Iswirya. Nah, ketika kita mengikuti seminar tersebut dan akhirnya kita kan menggunakan alat internasional, jadi ketika diskusi kita juga aktif. Akhirnya sesi tanya jawab juga kita benar-benar melaksanakan audiensi juga gitu. Jadi kita tanya panjang kali lebar terkait bagaimana ketika kita riset, bagaimana cara bedah buku, terus kendala apa saja yang dilaksanakan ketika seseorang mau riset, dan semua kegiatan ini itu murni bahwa expo ini atau bazar buku ini diikuti oleh khalayak umum. Jadi itu sangat membludak banget, atau peserta itu sangat banyak banget. Bahkan dimulai pagi sampai malam ya, sampai maghrib kita baru pulang, karena membantu untuk melaksanakan kesuksesan acara pameran bazar buku. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya keunikan serta kendala pada saat kegiatan magang dan sebagainya. Baik. Oke, terima kasih untuk waktunya. Sekarang giliran saya akan menjelaskan tentang keunikan apa aja yang ada di perpustakaan daerah Jawa Tengah ini. Sebelumnya saya ingin perkenalkan diri lagi ya, nama saya Niswa Putria. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang keunikan apa aja yang ada di Dinas Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. Jadi, menurut kami, kalau memang itu suatu kelebihan dari perpustakaan itu sendiri, bahwa perpustakaan daerah ini memiliki bengkel buku yang tidak semua perpustakaan itu memiliki hal tersebut. Jadi ini merupakan suatu kelebihan sendiri dari perpustakaan Jawa Tengah, di mana bengkel buku ini memiliki proses-proses dalam penanganannya. Yaitu yang pertama, sebelum melakukan diperbaiki buku-buku yang rusak itu, kita harus bisa melakukan pengecekan secara rutin. Jadi setiap ada jadwal tersendiri untuk melakukan pengecekan secara rutin, yang kemudian dilaporkan adanya kerusakan itu di bagian apa, lalu dimasukkan ke rak antrian dalam bengkel buku ini. Dan pengecekan itu dilakukan dari perpustakaan di tiap-tiap bisa di ruangan ini, di ruangan ini dulu. Jadi di ruangan tersebut teman-teman. Untuk selanjutnya itu pengamatan tingkat kerusakan. Sebelum masuk ke rak antrian, selanjutnya itu pengamatan tingkat kerusakan. Kita melihat sejauh mana tingkat kerusakan yang ada pada buku-buku yang sudah ada di rak antrian itu. Nah, ada beberapa
perpustakaan. Terus dulu, oke. Orang yang berpantang ini disimpan dengan baik, bahkan juga dijadikan satu agar orang ini tetap utuh, tetap awet gitu. Selain itu orang ini juga diberi pelindung anti rayap dan air sehingga bersifat dengan aman dan terjaga seperti itu teman-teman. Selanjutnya ada penanganan berdasarkan jenis majalah. Di sini majalah di perpustakaan ini dijilid menjadi satu untuk menghemat tempat, karena kan kita tahu sendiri bahwa majalah pasti setiap edisinya itu banyak. Jadi perpus ini memiliki ide untuk menjadi satu agar menghemat tempat yang ada di perpustakaan seperti itu. Oke, menurut saya itu keunikan dari perpustakaan ini. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kendala apa aja kita alami selama kita magang. Yang pertama di sini ada jaringan internet yang mendadak mati atau terputus. Itu merupakan suatu kendala yang sangat mengganggu kita karena kerja kita di sana itu adalah menginput dan menyunting bibliografi yang dimana itu harus menggunakan internet. Karena kita intinya di English Slide itu ya, itu kan aplikasi yang ada di misalnya yang di web itu, lalu kita menggunakan internet. Kalau internetnya mati, otomatis itu sangat mengganggu pekerjaan kita. Bahkan pada saat itu kita pernah nih internetnya ada gangguan dan itu ya mempengaruhi banget di kerja kita gitu. Terus yang kedua itu intinya informasi yang didapatkan terkadang membuat aku melakukan tindakan serta waktu yang singkat untuk membuat segala aspek itu yang dikerjakan. Maksudnya di sini tuh miskom antara kita dan pihak sana, pihak pustakawannya, dan hal ini pas tentunya menjadi hambatan kita dalam mengerjakan sesuatu. Dan terkadang kita juga mampu bertanya ya, itu adalah kekurangan kita. Terus yang selanjutnya di sini yang ketiga itu terdapat beberapa ruangan yang kurang luas, seperti ruang deposit dan ruang pengolahan dengan buku yang sangat baik menjadikan ruangan terlihat sempit. Menurut saya memang benar adanya keterangan ini bahwa ruangan di sana itu karena bangunannya belum masih bangunan awal, masih bangunan yang belum diperbaiki, misalnya belum masih bangunan lapas lah, dan itu masih adanya apa adanya gitu. Jadi ya udah belum ada perbaikan lagi gitu. Selanjutnya kendala yang selanjutnya itu masih ada satu lagi kurang. Ini pasti dialami oleh semua kelompok magang perpustakaan ini, yaitu mengenai waktu. Dimana kita magang di sini itu waktunya berpapasan dengan kita mata kuliah. Jadi itu merupakan hambatan juga. Nah, solusi yang diberikan yaitu di sini menyiapkan kuota data untuk menganalisis yang tertulis tadi, terus bertanya pada satu perpustakaan, lebih baiknya kita lebih jam sekali semua ada di itu. Terus penempatan dan penataan ruang-ruangan yang tepat ini ditata lagi biar ruangan terlihat luas gitu, dan koleksi-koleksinya tuh di lebih rapi gitu lah. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke Mas Maulidi sebagai moderator. Baik, terima kasih teman-teman semua sudah menyimak materi dengan bersama terkait yang kami jelaskan di Dinas Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah kan. Jadi selanjutnya sesi tanya jawab bagi teman-teman semua. Kalau ada penjelasan yang kurang paham bisa ditanyakan kepada kelompok kami. Mungkin itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.